disciples transforming lives. Tuhan datang ke kota ini, dia mau menyelamatkan Sakeus. Dia tahu orang ini butuh Tuhan dan Tuhan datang menghampiri, memanggilnya untuk turun, spend time dengan Sakeus. Sehingga Sakeus sungguh-sungguh memberikan hidupnya dan bertobat 180 derajat, hidupnya diubahkan Tuhan. Shalom saudara, apa kabarnya? Saya berdoa Anda tetap ada di dalam perlindungan Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Terima kasih. Hari ini apa yang mau saya sampaikan adalah sesuatu yang menarik buat saya pribadi, saudara ya. Ada satu orang tokoh di dalam firman Tuhan yang selama ini saya belum pernah sampaikan juga walaupun khotbah onsite. Tapi sekian lama saya kagum sama tokoh yang satu ini. Ada sebuah cerita di dalam firman Tuhan yang hanya satu kali perikop yang dijelaskan di dalam firman Tuhan yang menjelaskan satu orang ini. Tapi satu cerita ini saya belajar banyak, itu mengubahkan hidup saya. Dan hari ini saya rindu apa yang Tuhan sampaikan dalam kehidupan saya ini juga mengubahkan hidup Anda. Kita buka sama-sama di Lukas pasal yang ke-19 saudara. Orang ini hanya muncul satu kali ya di Alkitab di Lukas pasal ke-19 ini saja. Tapi ceritanya sangat menarik dan luar biasa sehingga saya sendiri pun cukup kagum dengan apa yang dialami oleh orang ini. Lukas pasal yang ke-19 kita baca mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Nanti kita akan belajar masing-masing per ayat ya. Ayat yang pertama, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus. Siapa Sakeus ini? Sakeus adalah kepala pemungut cukai dan ia seorang yang kaya. Firman Tuhan menjelaskan, mendeskripsikan siapa Sakeus ini. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang yang berdosa. Saudara sampai sini dulu ya, kita belajar tentang satu tokoh yang saya pribadi sangat kagumi. Namanya adalah Sakeus. Sakeus ini adalah seorang kepala pemungut cukai. Suatu hari Yesus di dalam perjalanannya menuju Yerusalem, dia melintasi sebuah kota yang namanya Yeriko. Kita kenalkan kota ini, kalau saudara sudah dari kecil ikut sekolah minggu Anda pasti tahu kota ini ya kan. Kota ini dulu waktu zaman perjanjian lama, waktu Israel masuk ke tanah perjanjian melewati kota ini punya tembok yang besar yaitu tembok Yeriko, dikelilingi selama berapa kali saudara? 1 sampai 6 hari dikelilingi 1 kali, tapi hari yang ke-7 dikelilingi 7 kali. Kira-kira berapa ya? 6 tambah 7 ya kan, dikelilingi selama 13 kali dan tembok ini runtuh seketika gitu ya dan meninggalkan satu rumah yaitu rumah Rahab yang kita tahu ceritanya. Selain itu Yeriko ini juga punya banyak cerita yang lain. Sebenarnya Yeriko ini di zaman Yesus yang pada waktu Sakeus ini ada adalah kota yang cukup makmur dan kota yang cukup besar karena di situ ada banyak perdagangan. Dan orang Roma itu biasa memproduksi dan memperdagangkan kurma dan balsam untuk diekspor ke seluruh dunia. Ya, Yeriko ini adalah sebuah kota terletak di sebelah timur Yerusalem dekat Sungai Yordan. Dan saudara di tempat ini juga Yesus pernah juga memberikan perumpamaan orang yang sedang berjalan ke arah Yeriko kemudian dirampok. Ada cerita tentang orang Samaria juga dijelaskan di kota di daerah Yeriko. Kemudian ada orang buta yang disembuhkan Yesus juga di daerah Yeriko. Dan kali ini Yesus bertemu dengan seseorang yang bukan orang biasa gitu ya. Maksudnya karena orang ini dijelaskan dia bukanlah sekedar pemungut cukai tapi dia ini kepala pemungut cukai. Jadi firman Tuhan itu menjelaskan bahwa dia punya posisi yang cukup tinggi. Mungkin kalau zaman sekarang apa ya?
mungkin kepala dirjen pajak atau kalau di dalam sebuah perusahaan itu CEO gitu ya, punya posisi yang cukup tinggi dan tidak cuma punya posisi yang cukup tinggi, dikatakan di sini dia adalah seorang yang kaya. Ya, seorang yang kaya. Pada waktu itu orang Israel pada zaman Yesus itu nggak suka dengan yang namanya pemungut cukai. Ya, orang pajak, orang Israel nggak suka. Kenapa? Karena orang pemungut cukai ini bekerja kepada Roma. Ya, di mana Roma pada waktu itu menjajah orang Israel. Sehingga orang Yahudi yang jadi pemungut cukai dianggap sebagai orang yang pengkhianat bagi bangsanya sendiri. Makanya orang Yahudi itu nggak suka sama pemungut cukai. Nah, orang-orang yang berada dalam kelompok pemungut cukai ini ya adalah orang-orang yang punya kekuatan untuk menarik uang lebih dari yang seharusnya. Saudara, di Lukas pasal yang ketiga ayat yang ke-13 pada waktu Yohanes Pembaptis membagikan Injil gitu ya, menantang orang-orang bertobat. Yohanes Pembaptis didatangi oleh orang-orang yang mau bertobat. Dikatakan di sini ayat 12, Lukas pasal yang ketiga ayat 12, ada juga datang pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis. Dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Nah, Yohanes jawab, "Jangan menagih lebih banyak dari yang telah ditentukan bagimu." Jadi pada waktu itu pemungut cukai ini dikenal sebagai orang yang suka menagih atau tanda kutip itu memalak orang untuk menarik lebih banyak dari yang ditentukan. Nah, orang Romawi itu nggak peduli kalau pemungut cukai ini menarik lebih banyak. Yang penting setoran minimalnya mereka terima. Jadi selisihnya itu mereka mau makan sendiri, mereka mau korupsi, mereka apa, orang Romawi nggak peduli. Nah, orang-orang pemungut cukai ini karena dengan sistem demikian mereka menggunakan sistem itu untuk memperkaya diri sendiri. Makanya orang Yahudi, orang Israel itu tidak suka dengan pemungut cukai, saudara ya. Nah, demikian juga dengan Sakeus. Saya bisa membayangkan ini bukan sekedar pemungut cukai, tapi kepalanya orang-orang pemungut cukai ini bertanggung jawab kepada si Sakeus ini, kepala pemungut cukai. Jadi sebenarnya dialah yang tanda kutip mengizinkan orang-orang itu menarik pajak lebih dari yang seharusnya. Nah, jadi pemungut cukai di sini adalah orang yang tidak disukai. Nah, saudara, Sakeus berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu ada di ayat yang ketiga. Sakeus ini dia tahu dia nggak disukai, tapi dia ini waktu itu Yesus sangat happening sekali, saudara ya. Dia jadi pengen tahu. Dan kalau di dalam bahasa Indonesia ditulis berusaha untuk melihat. Kalau dalam bahasa aslinya ini menggunakan past tense atau dia itu sebenarnya sudah sekian lama mencari tahu tentang siapa Yesus. Makanya dia tahu bahwa Yesus akan lewat di situ. Makanya dia tahu jadwal Yesus. Kenapa? Karena sudah di stalking gitu ya, sudah dicari tahu. Ini Yesus orangnya kayak apa sih? Jadwalnya seperti apa sih? Gitu ya. Dia pengen tahu, makanya dia tahu Yesus akan lewat ke situ. Nah, karena dia tahu Yesus akan lewat ke situ, dia berusaha untuk melihat Yesus dengan lebih dekat, bukan cuma dari kata orang gitu ya, dari apa yang dia cari tahu, tapi dia pengen lihat langsung. Yesus ini kayak apa ya? Tapi dikatakan tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Nah, saudara, Sakeus ini walaupun dia punya posisi yang tinggi dan juga kaya raya, dia punya keterbatasan fisik. Firman Tuhan jelas katakan dia ini orangnya pendek. Ya, yang pasti lebih pendek daripada orang rata-rata. Dan dia punya keterbatasan, tapi dia ini mau melihat Yesus. Gak bisa kelihatan karena ketutupan orang banyak. Nah, saudara, bagaimana dengan Anda? Anda dan saya ini juga pasti punya keterbatasan. Ya, di satu sisi kita punya kelebihan. Ya, kita tapi juga punya keterbatasan. Nah, kalau Anda punya keterbatasan, apa yang Anda lakukan? Apakah kita ini ketika kita mau mencari Yesus seperti Sakeus, kita mencari Yesus, mau tahu siapa Yesus, ingin mengenal Yesus lebih lagi, kita mungkin punya keterbatasan-keterbatasan. Ada orang-orang yang keterbatasnya adalah waktu. Ya, orang-orang yang karena situasi pekerjaan misalnya ya, kita begitu sibuk, kita tidak dapat peluangan waktu untuk berdoa, bahkan untuk baca firman. Kita punya keterbatasan waktu atau mungkin seorang istri, seorang mama yang sibuk melayani. Belum lagi kalau anaknya lebih dari satu gitu ya, sekolah online tiga-tiganya harus ngajarin.
belum pekerjaan rumah tangga, belum melayani suami, belum kalau punya pekerjaan yang dia harus kerjakan sendiri. Saudara mungkin punya keterbatasan waktu sehingga nggak bisa cari Yesus lebih lagi. Atau Anda adalah aktivis gereja yang sibuk dengan urusan gereja sehingga bahkan tidak punya waktu untuk saat teduh pribadi. Atau Anda terhalang ketemu Yesus karena orang lain, sama seperti Sakeus tadi ini. Terhalang karena orang banyak. Nah, apa itu orang banyak? Kita mungkin takut ditertawakan oleh orang. Ah, kamu ya sok fanatik kamu gitu ya. Dianggap sok suci, kita takut sehingga kita merasa kayak kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan tapi kita melihat di sekeliling kita ini kita jadi gak bisa gitu ya. Kita merasa kayak nanti kalau aku sungguh-sungguh aku akan ditertawakan. Aku akan dianggap sok fanatik. Aku akan dianggap sok suci, aku akan dijauhi. Ya, kalau aku nggak sama seperti teman-temanku yang lain, nanti aku dianggap apa ya? Orang-orang yang kamu ini nggak kayak kita gitu ya, nggak gaul dan sebagainya. Nah, saudara, apakah Anda punya keterbatasan itu? Pertanyaannya, apakah Anda mau seperti Sakeus yang mau berusaha ketemu Yesus dengan segala keterbatasannya? Kalau Anda punya keterbatasan waktu, kalau Anda dikasih waktu lebih, maukah Anda berdoa? Kalau Anda bisa liburan, ya, saya percaya Anda juga bisa punya waktu untuk Tuhan. Atau Anda bisa melakukannya di tengah-tengah kegiatan Anda yang lain. Misalnya sambil macet di jalan, Anda bisa dengerin lagu, ikut nyembah Tuhan, berdoa gitu ya, nyetelin worship night gitu kan. Anda bisa menyembah Tuhan, Anda bisa ambil waktu di dalam keterbatasan waktu. Anda mungkin juga bisa berkata, aku ini gak mampu, aku gak bisa ngomong banyak, tapi aku mau melayani, gimana ya? Anda bisa melakukannya dengan cara yang lain. Anda mungkin bisa menegur sapa orang lain gitu ya, memfollow up orang-orang yang belum kenal Tuhan. Anda bisa lakukan banyak hal. Nah, saudara, apa yang Sakeus ini lakukan? Berlarilah ia, ayat yang keempat, maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Luar biasa ya saudara ya, Arya sebelumnya menjelaskan keterbatasannya dia nggak berhasil, dia nggak bisa ya kan, sebab badannya pendek, sebab orang banyak alasannya sehingga dia nggak berhasil. Tapi dia itu tidak mengizinkan keterbatasannya, dia membatasi dia. Dia berlari, dia gak cuma jalan, dia gak cuma tunggu, dia gak cuma pasif, dia lari. Dan berlari itu mendahului orang banyak. Dan gak cuma mendahului, dia pikir walaupun aku mendahului orang banyak, nanti tetap aku ketutupan banyak orang. Dia cari jalan, dia panjat itu pohon gitu ya, supaya dia bisa melihat Yesus yang lewat di situ. Saudara, apa yang kita belajar dari ayat 3 dan 4 ini? Saudara, Sakeus ini orang yang luar biasa. Saya mau jadi orang seperti ini. Ya, di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Kita belajar dari Sakeus ini, kalau ada kemauan, itu pasti ada jalan. Anda pasti akan cari dan menemukan jalan. Ya, apapun itu, apakah itu cari Tuhan, gitu kan, di dalam pekerjaan, di dalam banyak hal itu ngomong tentang sebuah drive yang membuat orang itu mencari sesuatu walaupun ditutup. Di depan dia akan cari, di samping ditutup, di bawah dia akan cari, ke atas ditutup, di atas dia akan tarik ke bawah. Orang ini, orang yang kemauannya itu bulat. Pokoknya aku mau lihat Yesus. Aku memang pendek gitu ya, memang orang banyak nggak suka sama aku. Terus kenapa? Aku tetap mau lihat Yesus dan aku pasti bisa lihat Yesus. Saudara, ayat 3 dan 4 ini mengajarkan kita di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Pertanyaannya, jalan itu sudah ada, Anda mau nggak? Ya, yang kedua, pelajarannya adalah tidak dibatasi oleh keterbatasan. Saudara, kita boleh punya keterbatasan, tapi kita punya pilihan untuk tidak membiarkan keterbatasan itu membatasi kita. Kenyataannya setiap kita ini punya yang namanya keterbatasan. Saudara ya, kalau dalam cerita Sakeus ini keterbatasannya fisik. Pendek, mungkin kita bisa juga fisik, bisa waktu, bisa dana, ya, bisa skill, bisa dan lain-lain. Pertanyaannya, apakah Anda mengizinkan keterbatasan itu membatasi Anda atau Anda tidak mengizinkan keterbatasan itu membatasi Anda? Ya, saudara, banyak orang tidak berhasil itu bukan karena punya keterbatasan, bukan, tapi karena
ketidakmauan. Nggak mau. Karena apa? Sudah lihat kendala dulu dan akhirnya mundur sebelum melangkah. Apa yang kita belajar juga dari Sakeus? Sakeus ini orangnya rendah hati. Dia nggak malu, dia nggak jaim ketika cari Yesus. Kemauan Anda harus lebih besar daripada kesombongan Anda kalau Anda mau berhasil. Ya kan? Tadi dikatakan dia tidak berhasil, tapi berhasil nggak? Dia berhasil kok lihat Yesus. Kenapa? Karena dia tidak mengizinkan kesombongannya itu lebih besar daripada kemauannya. Kemauan Anda harus lebih besar daripada kesombongan Anda. Saudara, banyak orang itu nggak berhasil bukan cuma karena keterbatasan. Oh, alasan ini, tapi juga karena kesombongan. Sombong, pride gitu ya. Aduh, aku nggak mau malu, jaim. Apa kata dunia? Saudara bisa bayangkan orang sekaya Sakeus, ya, orang setinggi Sakeus, tinggi dalam arti posisi bukan orangnya karena dikatakan orang ini pendek, gitu ya. Sakeus yang sekaya ini, saya berpikir ya bisa aja nggak sih Sakeus ini bayarin orang menandu dia, ya, bayarin nih 4 orang dia duduk di atas tandu. Dia jadi lebih tinggi nggak dari semua orang? Dia jadi lebih tinggi, dia bisa kok sebenarnya orang ini kaya. Dia bisa bayarin orang buat taruh dia di atas tandu gitu ya. Tapi dia nggak melakukannya. Orang setinggi dan sekaya Sakeus panjat pohon, apa kata dunia, kalau sekarang pasti sudah di videoin itu, sudah viral itu gitu ya. Saudara, tapi Sakeus ini dia meninggalkan posisinya yang cukup tinggi, dia meninggalkan kesombongannya, dia prioritaskan pokoknya aku mau lihat Yesus. Dia panjat pohon, dia gak pedulilah orang ngomong apa, toh dia juga sudah gak disukai banyak orang gitu ya. Dia tetap panjat pohon untuk ketemu Yesus. Saudara, kalau tentang cari Yesus, belajar dari Sakeus. Orang ini punya kemauan yang besar, orang ini punya iman yang besar. Ya, menaruh segala sesuatu di dalam dirinya itu di bawah kerinduannya mencari Tuhan. Kerinduannya lebih besar dari segala sesuatu. Saya jadi ingat cerita tentang Raja Daud yang menari-nari waktu Raja Daud ini membawa tabut perjanjian masuk ke dalam kota Daud. Sehingga Daud ini sampai diejek sama istrinya sendiri. Tapi karena itulah Tuhan itu berkenan. Dia gak malu, dia tinggalkan jabatannya sebagai seorang raja. Dan dia menari all out untuk Tuhan. Saudara, Sakeus ini juga melakukan hal yang sama. Orang ini sudah lepaskan semua posisinya, dia cari Tuhan pokoknya. Aku mau ketemu Yesus, apapun yang terjadi, aku punya keterbatasan, gak masalah, aku bisa cari jalan yang lain. Saudara, belajar dari Sakeus, orang ini luar biasa. Sakeus ini juga, saya percaya gak tiba-tiba jadi punya posisi di atas gitu ya. Dia pasti meningkat dalam jenjang karir ya. Dia pasti juga punya masa kecil dan sebagainya. Dengan postur yang pendek ini, saya percaya ada masa-masa di mana mungkin dia tuh diejek, dibully, dihina, dikata-katai gitu kan. Saudara, ada orang-orang yang masa kecilnya itu kalau mengalami masa-masa dia itu direndahkan. Entah oleh orang tuanya, oleh temannya, bahkan mungkin kadang oleh orang yang tidak dikenal sekalipun. Kata-kata itu bisa dia bawa sampai besar loh saudara. Kalau orang itu gak ketemu dengan Yesus, dia akan selamanya hidup di dalam rendah diri. Saudara, Sakeus ini mungkin memang tidak dijelaskan di Alkitab, tapi saya membayangkan mungkin waktu kecil dia mengalami masa-masa dia direndahkan. Dan orang-orang yang punya rendah diri, manifestasinya bisa macam-macam. Ya, dari yang minder sampai gak berani lakukan apapun. Kenapa? Karena takut gagal. Belum melangkah udah takut, kayaknya gak bisa deh. Apapun sebagus apapun peluangnya, itu bukan masalah peluang, bukan masalah, tapi karena rendah diri dia merasa kayak, aduh gak mungkin bisa, ini pasti gagal. Didorong-dorong akhirnya dia mencoba dan gagal. Kenapa? Bukan karena peluangnya yang buruk, tapi karena dia melihat dirinya ini memang adalah orang yang gagal, orang yang rendah, orang yang gak bisa, orang yang gak mampu. Dan itu akan jadi siklus, semakin dia gagal, semakin dia takut untuk melangkah, semakin dia minder dan sudah bisa bayangkan ini lubang yang akan tambah dalam. Sebaliknya ada orang yang manifestasinya bukan itu. Ada orang yang sampai besar, bahkan sampai tua, selalu berusaha untuk membuktikan diri.
Bahkan tidak sedikit loh ya orang-orang yang seperti ini dan tidak jarang yang sukses dan mengalami banyak pencapaian yang luar biasa. Tapi dengan satu tujuan, aku harus membuktikan kepada orang-orang yang dulu pernah merendahkan aku bahwa aku tidak serendah itu. Mungkin bahkan orangnya itu sudah nggak ada lagi. Kadang bertanya-tanya untuk siapa dia membuktikan. Mungkin untuk orang tuanya yang bahkan sudah meninggal. Tapi itu kayak sesuatu di dalam hati yang sebuah lubang yang ketika dia mencapai sesuatu gitu ya. Pencapaian itu akan memberikan sedikit anestesi, memberikan sedikit rasa sakit, penghilang rasa sakit. Begitu efeknya hilang, dia akan haus akan pencapaian lagi. Tujuannya cuma satu, untuk mengisi lubang kekosongan karena dia ini rendah diri. Dan itu akan terus seperti itu saudara. Dan pencapaian sebesar apapun tidak akan pernah bisa memuaskan seseorang yang hatinya itu rendah diri, bukan rendah hati ya saudara ya. Nah tapi saya juga tidak bilang bahwa orang sukses itu semua karena rendah diri, enggak. Ada orang-orang yang sukses juga karena dorongan yang benar, karena dia tahu dia dipanggil untuk jadi berkat buat banyak orang. Ya, dia didorong karena dia tahu tentang siapa dia di dalam Tuhan. Kita nggak bisa hakimi orang lain. Itu sesuatu di dalam hati yang tidak ada orang yang tahu kecuali Anda sendiri dengan Tuhan yang tahu. Ya, dan kita perlu dealing dengan itu seperti Sakeus. Saudara ya, orang ini mungkin pada waktu kecil sehingga dia itu waktu besar dia mengalami sebuah pencapaian, dia sampai di titik dia punya posisi yang cukup tinggi. Saudara, kalau Anda dulu pernah dibully, pernah direndahkan, pernah dikata-katai gitu ya. Karena mungkin keluarga Anda itu kurang berada, karena mungkin Anda punya keterbatasan fisik, mungkin karena ada kekurangan, mungkin karena satu dan lain hal Anda pernah dibully. Saya pernah ketemu dengan orang yang waktu kecil pernah dibully, sampai besar itu depresi. Saudara, padahal orangnya itu good looking gitu ya. Tapi waktu kecil dia tuh pernah direndahkan, dikata-katai bahwa kamu ini pendek, kamu ini jelek gitu ya. Sehingga itu jadi identitasnya yang dia bawa sampai besar. Saya ketemu orang ini sukses, dia good looking, tapi dia selalu merasa bahwa dia itu jelek, dia itu kurang. Sehingga di masa-masa sudah besar, ketika itu teringat lagi dia bisa depresi. Saudara, kalau hari ini Anda pernah mengalami sesuatu di masa kecil Anda pernah dibully, Anda pernah direndahkan, dihina dan sebagainya. Hari ini Yesus yang sama yang mendatangi Sakeus juga mau datang ke dalam hati Anda, ke dalam hidup Anda. Kenapa? Karena lubang itu hanya bisa diisi oleh Yesus, saudara. Ya, sama seperti Yesus menghampiri Sakeus, Yesus yang sama ini juga akan menghampiri Anda dimanapun Anda berada. Kita baca ayat berikutnya. Ya, ayat kelima, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Saudara, kejadian ini menggambarkan sesuatu yang sebaliknya. Sakeus yang tadinya cari Yesus, Sakeus yang tadinya mencari tahu bahkan berusaha bertemu dengan Yesus, berbalik. Sebenarnya Yesuslah yang cari dia. Tahu nggak kenapa Yesus lewat Yeriko? Ya mau ketemu sama Sakeus ini. Sakeus yang cari Yesus tapi ternyata Yesus yang cari dia. Sama seperti Anda kan. Anda berusaha cari Yesus tapi Anda maunya jauh-jauh kan Anda merasa berdosa. Tapi Yesus yang cari Anda. Yesus yang datang kepada Sakeus. Betapa senangnya Sakeus ya ketika Yesus datang dan mau mampir ke rumahnya. Bukankah itu sesuatu yang mengejutkan? Tuhan Yesus ternyata berkenan mampir ke rumahku. Bayangkan orang-orang aja menjauhiku. Orang-orang aja gak mau berteman denganku. Tapi ini orang yang aku kagumi, orang yang hari ini dikagumi banyak orang. Itu mau menghampiriku, mau memanggilku dan bahkan mau tinggal menumpang di rumahku. Saudara, bagi Anda yang hari ini merasa seperti Sakeus dijauhi orang, tidak disukai banyak orang. Ya, Yesus yang sama ini menghampiri Anda. Dan Yesus yang sama ini tidak sekedar mau berkhotbah atau Tuhan itu tidak menawarkan khotbah atau doktrin. Tuhan itu menawarkan hubungan saudara kepada Anda dan saya. Bagaimana pertemuan Yesus dengan Sakeus? Yesuslah yang mendahului.
Yesuslah yang mempunyai inisiatif. Dia yang terlebih dulu membuka pembicaraan dengan Sakeus. Apa yang Yesus lakukan? Yesus berhenti, saudara. Dikatakan di sini Yesus berjalan terus melewat ayat pertama. Yesus berjalan terus melintasi kota itu. Tapi ketika dia lihat Sakeus, dia berhenti. Katakan berhenti. Yesus berhenti di bawah pohon tempat Sakeus itu berada. Saudara, Yesus itu kalau sudah baca di dalam kitab Injil, saya jadi mengerti karakter Yesus. Yesus itu hatinya itu kalau lihat sebuah iman yang besar, dia itu pasti berhenti. Dia perhatikan Yesus ketika lihat orang lumpuh yang diturunkan dari atas, ya yang sampai bongkar atap terus diturunkan. Yesus gak menyembuhkan, dia akan hatinya pasti akan tergerak. Bukan karena terpaksa sudah ada di depannya, karena Tuhan itu selalu tertarik dengan yang namanya iman. Ya ada di Matius 20 dikatakan ada 2 orang buta yang teriak-teriak datang pada Yesus, Yesus, Yesus gitu ya, Rabi sembuhkan kami. Orang sudah suruh mereka diam, mereka tambah keras dikatakan. Yesus itu bukan terganggu, tapi Yesus sangat menghargai yang namanya iman. Yesus berhenti dan menyembuhkan mereka. Ada wanita pendarahan yang 12 tahun. Yesus gak tahu, tapi Yesus berhenti ketika iman itu menjamah dirinya. Demikian juga dengan Sakeus. Orang ini imannya terlihat dari apa? Dari tindakannya. Dia itu sampai rela manjat pohon demi lihat Yesus. Yesus gak mungkin gak berhenti. Yesus berhenti saudara. Yesus berhenti dan Yesus melihat ke atas. Menarik ya. Ketika semua orang memandang rendah Sakeus. Sebaliknya Yesus itu memandang ke atas. Yesus melihat kepada Sakeus. Dan ketika Yesus melihat mata Sakeus. Yesus tidak datang dengan penghakiman. Tapi Yesus datang dengan penerimaan. Yesus datang dengan kasih. Dan ketika Yesus melihat Sakeus, apa yang Yesus lakukan? Dia memanggil Sakeus. Sakeus, segeralah turun. Saudara, saya bisa membayangkan Sakeus ini disebut loh namanya. Sakeus, segeralah turun. Mungkin bagi Anda yang melihatnya sekilas kayaknya biasa aja. Tapi bagi yang mengalaminya ini sangat luar biasa. Saudara, demikian juga dengan Anda. Di firman Tuhan, Yesaya pasal yang ke-45 ayat yang kedua, saya mau bacakan bagi Anda. Yesaya pasal yang ke-45 ayat yang kedua, ayat yang ketiga. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan tersembunyi. Sebab engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Yesus tahu nama Anda masing-masing. Tidak kebetulan orang tua Anda memberikan nama Anda, itu juga atas seizin Tuhan. Tuhan tahu nama Anda dan kalau Tuhan menghampiri Anda, Dia akan panggil nama Anda. Ya karena Tuhan itu Allah yang sangat personal, Allah yang sangat pribadi. Dia panggil, Sakeus turun dan Tuhan menawarkan hubungan. Sakeus aku mau spend time sama kamu. Aku mau menumpang di rumahmu. Saudara, pertanyaannya, kalau Yesus hari ini menghampiri Anda dimanapun Anda berada, lewat firman Tuhan ini, maukah Anda membuka hidup Anda, membuka hati Anda, membuka rumah Anda, membuka diri Anda untuk Tuhan masuk dan memerintah di dalam kehidupan Anda? Ya ayat yang ke-6, kita tahu respon Sakeus, lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Wow, what a dream come true. Gitu ya, it's just too good to be true. Saudara bisa bayangkan kalau Anda punya idola, superstar yang Anda pengen ketemu. Saudara biasanya cuma lihat di YouTube, tiba-tiba ini pura-puranya gak ada pandemi ya. Terus ada konser gitu kan, Anda bayar tiket mahal-mahal supaya bisa lihat orangnya langsung. Gitu ya, Anda nggak kepikiran lah bakalan ngobrol sama orang itu, Anda lihat mukanya dari jauh aja sudah happy gitu kan. Anda berpikir, wah dari lihat TV pengen lihat langsung gitu kan. Apa yang Anda alami, Anda rasakan kalau orang yang Anda kagumi itu mendatangi Anda, menghampiri Anda, mengajak ngobrol Anda dan bahkan mau spend time sama Anda. Anda datang ke situ gak kepikiran kan mau bercakap-cakap, bahkan gak kepikiran untuk orang itu mau mendatangi Anda. Sakeus juga sama. Sakeus naik ke atas pohon, dia gak berencana untuk bercakap-cakap dengan Yesus. Saya berpikir dia ini kan kepala pemungut cukai kan.
Secara posisi dia sudah cukup tinggi. Bisa nggak dia pakai koneksinya untuk ketemu Yesus? Bisa banget. Dia bisa nggak cari orang untuk menghubungkan supaya dia ketemu Yesus face to face, minta dilayani? Bisa nggak? Bisa banget. Tapi kenapa kok Sakius ini bukan pakai koneksinya atau tidak pakai otoritasnya gitu ya. Dia malah naik ke atas pohon. Dia cuma kepengen lihat Yesus dari jauh aja, saudara. Kenapa? Karena orang ini merasa punya perasaan malu, merasa tidak layak, merasa minder. Kalau sudah baca pemungut cukai ini, kalaupun mereka datang ke bait Allah, ya kalaupun karena mereka itu kayak mau keluar ketemu orang aja takut gitu ya, karena dijauhi orang, tidak disukai orang. Kalaupun datang ke bait Allah dikatakan mereka duduk paling belakang dan kayak memukul diri, Tuhan aku ini orang berdosa, orang berdosa, orang berdosa. Nah demikian juga dengan Sakeus, dia merasa berdosa, dia pikir sudahlah aku lihat Yesus dari jauh aja sudah puas. Aku sudah lihat Yesus dari atas pohon aja sudah puas. Saudara kalau hari ini ada orang-orang yang seperti Sakeus, Anda merasa Anda adalah orang yang berdosa. Anda merasa aku tidak cukup layak untuk mendekat kepada Yesus. Makanya aku ikut ke gereja tapi ya dari jauh aja. Aku gak mau terlalu dalam ikut Yesus. Aku ya secukupnya lah karena aku ini merasa berdosa. Aku ini gak bisa apa-apa. Aku masih punya banyak hal yang aku belum beres. Sehingga Anda ikut Yesus, Anda cari Yesus tapi Anda dari jauh. Sama seperti Sakeus. Saudara, Allah yang sama yang menghampiri Sakeus juga menghampiri Anda. Puji Tuhan, Yesus itu memanggil Sakeus. Ini loh pribadi Yesus. Yesus itu enggak jijik sama orang berdosa. Yesus itu enggak menghindari orang berdosa. Bahkan Yesus bilang, Sakeus ayo turun, aku mau spend time sama kamu. Dari Sakeus segera turun. Saya bisa membayangkan pasti di dalam pikiran Sakeus ini banyak pertanyaan. Aduh gimana ya? Aduh gimana ya, rumahku belum siap misalnya. Atau waduh takut, minder, happy, excited. Sudah bisa bayangkan itu perasaan campur aduk jadi satu. Mungkin dia bertanya-tanya Yesus mau ngapain ini gitu ya. Tapi Sakeus mengesampingkan semua pertanyaan, mengesampingkan perasaannya. Apa yang dia lakukan? Dia segera turun. Apa yang kita belajar dari ayat ini? Saudara, segera turun. Bagaimana dengan Anda? Jangan tunda-tunda dalam meresponi Tuhan. Tuhan bilang, Sakeus ayo turun. Sakeus gak mikir, bingung, bertanya, takut gitu ya. Apa yang Sakeus lakukan? Dia segera turun. Saudara, kalau Tuhan memanggil Anda, kalau Tuhan menyuruh Anda sesuatu, kalau Tuhan berbicara kepada Anda melalui firman Tuhan, melalui orang lain, melalui khotbah, saudara jangan tunda-tunda meresponi Tuhan. Belajar dari Sakeus, makanya saya bilang orang ini itu saya sangat suka gitu ya, kagum orang ini responnya cepat. Dia langsung turun, dia langsung menerima Yesus dengan sukacita. Dia mengesampingkan semua perasaan yang lain, dia cuma pilih satu. Pokoknya aku senang aja ketemu Yesus. Yesus ternyata gak cuma mau dilihat dari jauh, tapi ternyata Yesus mau mendekat. Sakeus adalah sebuah model dan contoh bagi kita. Bagaimana kita ini seharusnya memperlakukan Yesus. Mencari dia dengan segenap hati, dengan usaha yang nyata. Ya, gak cuma cari tahu dari orang lain, tapi dia itu mendahului, dikatakan berlari mendahului orang banyak. Dia gak mau ketinggalan, dia berusaha, dia gak pakai orang lain, dia cari sendiri, dia lari sendiri, dia manjat sendiri. Ya, gak nyuruh orang lain, dia cari sendiri. Cari Tuhan itu juga dengan kerendahan hati. Jangan cari Tuhan, jangan datang kepada Tuhan dengan posisi Anda. Jangan datang sama Tuhan dengan kekayaan Anda. Jangan datang kepada Tuhan dengan kesucian Anda. Kesucian kita kayak kain kotor di hadapan Tuhan. Datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Ya, tetap cari Yesus walaupun kita ini masih merasa berdosa. Walaupun kita ini sepertinya dijauhi orang, tetap cari Yesus. Jangan izinkan itu menghalangi Anda untuk mencari Yesus. Ya, membuka diri dan membuka rumah untuk Yesus. Saudara, izinkan Yesus gak cuma masuk di satu area dalam kehidupan Anda, tapi seluruh area dalam kehidupan Anda. Terima Yesus dengan sukacita. Menerima Yesus tanpa memperhitungkan kata orang. Menerima Yesus dengan pertobatan yang sejati. Kita lanjutkan ayat yang ke-7.
Tetapi semua orang yang melihat itu bersungut-sungut. Katanya, Yesus ini menumpang di rumah orang berdosa. Saudara, dari seluruh perikop ini sebenarnya satu ayat ini yang paling gak enak dibaca ya. Kenapa? Karena orang lain itu kok bisa ya bersungut-sungut, harusnya kan happy gitu loh, ada jiwa baru. Yesus itu menghampiri orang ini supaya pasti kita tahu lah Yesus itu menghampiri bukan supaya untuk menghakimi tapi mempertobatkan, mengasihi orang ini, kok malah bersungut-sungut. Saudara, pelajaran buat kita apa? Apakah kita ini pernah ya jadi orang seperti orang banyak, merasa lebih baik dari orang lain? Kita merasa bahwa orang lain ada nggak? Ada orang-orang yang tidak layak terima Tuhan. Kita merasa lebih baik, kita merasa lebih layak melayani Tuhan daripada orang lain. Kalau kita lihat orang bekas pemabuk, orang nggak pernah ke gereja, orang yang bahkan nipu kita gitu ya, yang bertobat mengalami kasih Kristus, Anda merasa orang ini ya dulu kan hidupnya nggak baik, sekarang sok-sok melayani gitu, benerin dulu lah hidupnya. Nggak kayak aku gini loh lebih baik. Saudara, jangan jadi orang banyak ini. Jangan jadi orang yang merasa lebih baik dari orang lain sehingga kita menghalangi atau nggak suka lihat orang lain itu mengalami Tuhan. Walaupun kita bahkan nggak suka sama orangnya, tapi izinkan hati kita ini tidak menghalangi Tuhan itu bekerja dalam hati orang itu. Ya saudara, ayat ke-8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Ayat ini sendiri itu menjelaskan banyak hal dan saya suka sekali dengan respon Sakeus dan saya melihat orang ini itu one of a kind. Kalau orang ini punya kekayaan, anggap aja berapa ya kekayaan orang kaya ya, 100 miliar misalnya. Sudah bisa bayangkan 50 miliar langsung diberikan kepada orang miskin. Sudah what a decision gitu loh, sebuah keputusan yang radikal yang saya gak pernah baca dari ayat yang lain. Sebuah keputusan yang saya pikir kok bisa ya Sakeus itu tanpa mikir panjang loh saudara, Yesus gak nginep di rumahnya sebulan loh saudara ya. Yesus itu menumpang mungkin cuma sehari. Tapi dalam one moment dia bisa mengambil keputusan yang sangat luar biasa. Setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Ini orang kaya yang katanya gitu ya, yang menurut orang banyak pada waktu itu koruptor. Orang gak baik, orang yang kaya karena memeras orang lain. Ya dia memperkaya diri sendiri, membiarkan orang lain miskin, tapi yang penting aku kaya. Ketika dia ketemu Yesus, dia bilang, Tuhan setengah dari milikku. Kalau dia punya uang 1 triliun, berarti dia akan kasih untuk orang miskin itu 500 miliar ya, betul ya. 1 triliun kan berarti 1000 miliar ya. 500 miliar untuk orang miskin. Apa dia nggak takut jatuh miskin loh saudara? Apa dia nggak takut jatuh miskin? Gitu ya, sampai saya garu-garu. Saya pikir orang ini luar biasa sekali dan gak cuma itu, sekiranya ada sesuatu yang kuperas, ya yang katanya pemungut cukai itu kan suka meras. Kalau ada sesuatu yang aku peras akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara, ya kata sekiranya ada sesuatu ini sebenarnya menggambarkan bahwa belum tentu. Sakeus ini juga belum tentu seburuk yang orang lain kira. Tapi memang itu stigma masyarakat bahwa pemungut cukai itu suka memperkaya dirinya dengan tagihan menagih sesuatu yang lebih daripada seharusnya. Tapi kata sekiranya ada sesuatu sebenarnya menjelaskan bahwa belum tentu ada. Tapi kalaupun ada, ya Sakeus ini bilang tak kembalikan 4 kali lipat. Saya tanya saudara ya, kalau orang itu ya dia itu korupsi, mengambil sesuatu biasanya untuk apa? Untuk diri sendiri ya kan. Biasanya habis gak saya tanya? Biasanya akan habis. Apa foya-foya, memperkaya diri, menikmati gitu ya dan kehidupan dan sebagainya. Tapi dia bisa kembalikan 4 kali lipat. Lalu
Sudah bisa bayangkan 4 kali lipat ini uang dari mana coba? Bukan cuma setengahnya dikasih orang miskin, tapi 4 kali lipat dari yang dia peras. Berarti orang Sakeus ini kaya bukan karena dia itu suka meras sebenarnya. Tapi karena dia itu pintar mengelola. Cuma orang yang pintar mengelola yang bisa melipat gandakan uangnya. Ya, dari 1 bisa jadi 4, makanya dia bisa bilang tak kembalikan 4 kali lipat. Karena uang yang tanda kutip yang sudah hasil perasan itu sudah kulipat gandakan gitu kan. Kalau misalnya habis ya kan gak bisa kembalikan. Berarti orang ini adalah orang yang sangat pintar di dalam mengelola apa yang dipercayakan dalam kehidupannya. Saya mau jadi orang kayak gini saudara, Anda mau orang yang dipercayakan sesuatu dia bisa mengelola bahkan memultiplikasikan. Jadi ketika dia itu butuh untuk memberi sesuatu pada orang lain, dia itu punya banyak. Karena apa? Karena yang 1 sudah jadi 4 bahkan lebih. Makanya dia bisa kembalikan berkali-kali lipat. Saudara, keputusan yang luar biasa dari Sakeus ini, saya bisa melihat gambaran yang lebih besar. Mungkin orang Israel pada waktu itu banyak yang berdoa, Tuhan aku ini diperas. Tuhan pulihkan ekonomiku, Tuhan pulihkan ekonomiku. Orang-orang pemungut cukai ini memeras aku Tuhan sehingga uangku ini habis. Tuhan menjawab mereka dengan cara mempertobatkan Sakeus. Jadi di balik pertobatannya Sakeus itu ada banyak sebenarnya di belakangnya itu orang-orang yang menurut saya ekonominya itu akan dipulihkan. Orang-orang miskin akan dibantu gitu ya. Orang-orang yang tadinya diperas akan dikembalikan tiba-tiba kayak mendadak ya kan. Diperas 100 juta jadi punya 400 juta, betul? Orang-orang yang diperas ini yang mungkin mereka teriak sama Tuhan. Tuhan itu saudara bisa lihat bagaimana Tuhan menjawab doa orang-orang itu dengan cara yang ajaib. Tuhan itu sepertinya ini cerita tentang Sakeus, tapi sebenarnya di balik Sakeus itu ada doa-doa orang lain itu yang dijawab sama Tuhan. Orang-orang miskin yang mungkin selama ini mereka itu hidup sangat kekurangan. Ketika Tuhan mempertobat, Sakeus ini bertobat, ada banyak orang akan dipulihkan. Betapa luar biasa ya Tuhan kita ini, Tuhan kita. Saya belajar Yesus ini pelayanan di dunia 3,5 tahun, tapi pelayanannya itu sangat efektif. Nanti saya akan khotbahkan lain kali. Yesus itu ketemu dengan orang-orang kunci. Orang-orang kunci itu gak selalu orang hebat ya saudara ya. Perempuan Samaria ya yang suaminya 4, yang kelima bukan suaminya. Dia ketemu dengan perempuan ini, 1 kota bertobat. Gara-gara 1 orang, efektif sekali ya. Orang gila di Gerasa. Orangnya ini gila, kerasukan setan sampai gila. Ketika orang ini bertobat, seluruh kampung bertobat. Saudara ya, ada banyak cerita lain. Yesus itu pelayannya 3,5 tahun tapi sangat efektif. Ketika Yesus bertemu dengan Sakeus, Sakeus bertobat. Di balik pertobatan Sakeus ini ada banyak orang yang hidupnya dipulihkan. Dan ada banyak orang yang ekonominya dipulihkan. Saudara, luar biasa cerita ini, saya sendiri sangat diberkati. Nah, apa yang kita juga belajar dari cerita ini? Ketika kita ini tahu bertobat, insyaf dari kesalahan kita. Si Sakeus ini insyaf, Tuhan mungkin selama ini aku ini gak peduli dengan orang miskin. Aku ini hanya peduli dengan diriku sendiri, memperkaya diriku sendiri. Pertobatan itu saudara harus ada buahnya. Ya, gak cuma kita itu terima Yesus, that's it, masuk surga. Enggak, Tuhan itu mau, firman Tuhan bilang pohon yang gak berbuah akan ditebang. Iman kita, pertobatan kita itu harus ada buahnya. Ya, pertobatan itu pergantian raja di dalam hati kita. Siapa? Kalau bagi Sakeus, kalau dulunya uang, Tuhan masuk dalam hatinya, uang itu sudah gak ada artinya lagi. Ya kan? Pertobatan itu bukan cuma permintaan maaf, tapi juga pertanggungjawaban. Bukan cuma restorasi, bukan cuma pemulihan, tapi juga restitusi atau pembayaran. Sesuatu yang kita tahu bahwa aku tuh pernah menyalahi orang ini. Saudara, kalau Anda pernah menipu seseorang, Anda pernah memeras seseorang, ya kalau kita ini sungguh-sungguh bertobat di jamah Tuhan, Anda tahu Tuhan itu sayang sama Anda. Tuhan menghampirimu, Tuhan mengubah hidupmu. Anda gak akan cuma minta maaf sama orang itu, Anda akan kembalikan beserta dengan bunga-bunganya gitu ya. Kalau Anda pernah menyalahi seseorang dengan kata-kata, apakah itu anak Anda, orang tua Anda, pasangan Anda, atau mungkin teman Anda. Amsal 12 ayat yang ke-8 dikatakan,
Saya rasa kalau ini kita semua pasti pernah ya melakukannya ya, termasuk saya. Amsal 12 ayat yang ke-18. Ada orang yang ngelancang mulutnya seperti tikaman pedang. Berapa banyak dari kita kalau kita pas marah, kita pas jengkel gitu ya, mulut kita tuh jadi lancang. Dan itu menggoreskan luka di dalam hati orang lain. Tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Ternyata Anda bisa menyembuhkan loh hati orang lain dengan apa? Dengan kata-kata kita. Kalau Anda pernah menyalahi seseorang dengan kata-kata Anda, jangan cuma minta maaf. Tapi balut, sembuhkan. Dengan apa? Dengan kata-kata Anda. Sesuatu yang bisa menyembuhkan apa yang sebelumnya dilakukan. Saudara, kita perlu belajar dari Sakeus. Sakeus ini dia bukan cuma bertobat terima Yesus, tapi dia melakukan yang namanya restitusi. Mengembalikan, bahkan lebih, bahkan beserta bunganya, bahkan berkali-kali lipat. Saudara, bagaimana dengan Anda dan saya? Ketika Anda mendengarkan firman Tuhan ini, apa yang Tuhan ingatkan dalam hidup Anda? Apa yang Tuhan ingatkan? Atau mungkin Tuhan mendorong sesuatu di dalam hati Anda. Jangan keraskan hatimu, ingat seperti Sakeus kita belajar. Jangan tunda-tunda dalam meresponi Tuhan. Ya, ayat yang ke-9 dan ke-10 kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dua ayat ini menjelaskan bahwa Injil itu ditawarkan untuk semua orang. Termasuk orang seberdosa dan seburuk masyarakat, mau bilang seburuk apapun, Injil itu untuk semua orang. Ya, dan Tuhan itu meresponi iman. Di sini mungkin sebagai orang yang tidak disukai sebagai pemungut cukai, entah Sakeus ini orang Yahudi atau bukan Yahudi, yang penting dia itu nggak disukai gitu ya. Mungkin dia orang Yahudi, tapi saudara, ada orang-orang yang menganggap kalau kamu orang Yahudi, kenapa kamu mengkhianati bangsa ini? Identitas itu sudah gak perlu lagi gitu ya buat Sakeus. Tapi Sakeus dikasih identitas, kamu ini anak Abraham. Kenapa? Karena dia punya iman. Dia berhak menerima janji-janji Allah. Kenapa? Karena imannya itu kepada Yesus dia tunjukkan lewat perbuatannya. Lewat keputusan-keputusannya. Sehingga Tuhan berkata, sudah ini bukan lagi kamu Yahudi atau bukan Yahudi. Ini bukan lagi kamu disukai orang atau gak disukai orang, tapi kamu ini anak Abraham. Tuhan memberikan identitas yang baru untuk Sakeus. Dari kata-kata sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jelas di sini Tuhan datang ke kota ini. Dia mau menyelamatkan Sakeus. Dia tahu orang ini butuh Tuhan dan Tuhan datang menghampiri, memanggilnya untuk turun. Dan Yesus spend time dengan Sakeus. Sehingga Sakeus sungguh-sungguh memberikan hidupnya dan bertobat 180 derajat, hidupnya diubahkan Tuhan. Mari kita menghampiri Tuhan. Seringkali kita berpikir kitalah yang cari Tuhan. Seringkali kita berpikir, oh aku mau mengenal Yesus lebih lagi. Tahukah Anda bahwa seringkali sebaliknya saudara? Tuhanlah yang mencari Anda. Tuhanlah yang selalu berinisiatif untuk menghampiri Anda. Tuhan mau mendatangi Anda dimanapun Anda berada hari ini. Hai, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Gereja Mor Sharon, Jabodetabek. Sebagai gereja Tuhan, adalah kerinduan bagi kami untuk melihat Anda terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Maka dari itu, bergabunglah bersama komunitas kecil kami, Connect Group. Dapatkan informasi lebih lanjut pada kolom deskripsi kami. Last but not least, don't forget to subscribe dan bagikan video ini kepada orang yang Anda kasihi. Thank you for joining us and see you next time.